Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Di awal hari yang baru ini, kita mengawali dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai dengan 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk merenungkan sabda pagi ini, tema yang kita ambil adalah setia pada janji. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kesetiaan dan ketaatan pada firman-Nya akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kebanyakan kita berharap agar dapat hidup bahagia, sehat, sejahtera, dan panjang umur. Dan untuk memenuhi kerinduan itu, banyak cara dan usaha dijalankan, baik dengan pola hidup sehat, terapi, atau pengobatan tradisional maupun modern. Kadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan, hingga tidak jarang menimbulkan stres berat. Hari ini, Yesus menawarkan bukan hanya umur panjang, melainkan keselamatan kekal dan kebahagiaan abadi. Caranya bukan dengan memupuk kekayaan, harta duniawi untuk kelangsungan hidup kita, melainkan dengan menuruti firman-Ku. Menuruti firman Yesus berarti
menerima Dia, percaya, setia, dan taat kepada Dia. Dia pun telah menunjukkan jalannya, yaitu cinta kasih. Mencintai Allah di atas segalanya secara total dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, termasuk makhluk ciptaan Tuhan, yaitu bumi dan seisinya. Dan cinta kasih ini hanya dapat dibuktikan dengan jalan salib, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jika kita berbuat demikian, maka kita akan berada dalam kebahagiaan bersama Dia. Yesus senantiasa setia akan janjinya kepada kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan janji-janji yang pernah kita ucapkan dalam janji baptis, janji perkawinan, atau imamat, atau kaul-kaul kebiarawan? Saudara-saudari terkasih, Yesus telah menunjukkan kita hidup yang kekal kalau kita menuruti firman-Nya. Hidup menurut firman Tuhan adalah kuncinya. Jika kita hidup sesuai dengan ajaran Yesus, bertekun di dalamnya, setia melaksanakan firman-Nya, siapa lagi yang akan menghalangi setiap kebaikan yang akan kita perbuat? Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, banyak orang akan senang dan bangga, bahkan sampai menjadikan kita teladan untuk hidup mereka sehari-hari. Dan kita sendiri akan menemui sukacita karena kita tidak akan mengalami ketakutan atau kekhawatiran karena kesalahan kita, tetapi bersukacita karena kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.